uang Keynes, uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes, efek perubahan penawaran dalam analisa agregat demand, agregat supply, kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi, kebijakan moneter kuantitatif, kebijakan moneter kualitatif, efek kebijakan moneter dalam grafik. Nah, ini bab 9 ya. Tapi nanti harus dibaca lagi nih di rumah ya di habis kelas ini karena nih pelajarannya juga susah gitu ya. Nah, sekarang ini sudah kelihatan nggak ini share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya kita lihat ya gini ya. Penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan adalah analisis yang menjelaskan tentang perhubungan antara penawaran uang dengan tingkat dan kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang adalah teori-teori keuangan utama yaitu teori kuantitas, teori sisa tunai yang dikemukakan oleh ekonomi klasik, dan teori keuangan Keynes. Kedua, kebijakan moneter yaitu langkah pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan kegiatan ekonomi negara dan harga dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan dalam penawaran uang dan tingkat bunga. Nah, ini kebijakan moneter. Jadi di dalam kebijakan moneter itu ya pemerintah diwakili oleh Bank Indonesia ya kalau kita ya. Nah, itu untuk mengendalikan perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Penawaran uang artinya uang yang disuplai di dalam suatu negara. Serta ini tingkat bunga yang ada di suatu negara seperti Indonesia ini itu kan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Berapa tingkat bunganya? 10%, 5% dan sebagainya. Itu dikendalikan oleh Bank Indonesia melalui penawaran uang gitu ya, melalui penawaran uang. Penawaran uang artinya suplai uang. Uang itu disuplai. Penawaran uang dan harga pandangan klasik. Ini ada pandangan klasik ya. Kan kita di ekonomi itu ada di ekonomi makro ada pandangan klasik, ada pandangan Keynes ya. Yang dua itu yang paling pokok, kemudian ada lagi Keynes, New Keynes gitu ya. Teori kuantitas, quantity theory of money, dan teori sisa tunai, cash balance theory, memiliki bentuk yang berbeda, tetapi pandangan pokok yang sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga jika pada tingkat yang sama. Jadi kalau misalnya uang dinaikkan, harga pun juga naik. Penawaran persamaan pertukaran. Nah ini persamaan pertukaran seperti ini nih, MV sama dengan PT. M penawaran uang, V laju peredaran uang, C tingkat harga, D jumlah barang jasa yang diperjualbelikan. Jadi ini trade yang sebenarnya T ini trade gitu ya, sama dengan quantity barang. Di M kali V sama dengan P kali T. Jadi penawaran uang, suplai uang, M money kali velocity kecepatannya, kemudian harga dikali dengan jumlah barang dan jasa.
Jadi kecepatan uang itu maksudnya ya kecepatan uang atau laju peredaran uang itu artinya berapa kali dalam 1 tahun uang itu berpindah tangan. Jadi kalau makin cepat uangnya berpindah ke orang, maka itu lajunya cepat. Misalnya kalau kita ada uang di dalam dompet kita ya. Nah, dompet kita itu berapa kali dia pindah-pindah ke orang. Misalnya dari kita, dompet kita. Dia nginap berapa lama itu uang di dompet. Nah, baru kita belanjakan. Nah, nanti di dompet orang uangnya itu juga berapa lama lagi nginap di dompet dia. Baru dia belanjakan dan seterusnya. Kalau dalam setahun misalnya 5 kali, maka laju peredaran uang ada 5 kali. Ya. Jadi semakin banyak, semakin cepat dia beredar, misalnya 10 kali misalnya, atau 20 kali misalnya dalam setahun. Nah, itu kecepatannya. Jadi M kali V, M-nya jadi M-nya misalnya kalau 10, M-nya jumlah uang, misalnya uangnya 1000, V-nya 10, jadi dia 1000 kali 10, 10.000. Nah, jadi uang yang dicetak pemerintah tidak perlu 10.000. Cuma 1000 karena dia pindah-pindah gitu ya. Nah, jadi uang yang dicetak tidak perlu sebanyak barang, nilai barang yang dihasilkan. Nilai barang kan ini nih, P harganya berapa misalnya. T jumlah barang. Jadi uang yang dicetak oleh pemerintah itu tidak sebanyak jumlah barang dikali harganya. Sebab uang itu kepindah-pindah. Pindah-pindah semakin cepat kegiatan ekonomi, pindahnya itu makin cepat. Kalau di kampung misalnya itu lambat dia pindah-pindah uangnya. Kalau di kota cepat dia pindahnya. Lalu terima gaji misalnya tanggal 1. Tanggal 1 itu udah dibelanjain. Hari ini belanja, ntar duit yang ada dibelanja udah belanja lagi di kota. Nah, jadi cepat perpindahan uang itu di kota daripada di desa. Jadi MV sama dengan PT. Jadi PT ini adalah sama dengan Y sebenarnya, kan harga kali kuantiti sama dengan pendapatan nasional. Kan harga ini harga barang kali jumlah barang itu pendapatan nasional. MV sama dengan PT. Jadi PT ini kita bisa ganti dengan Y. Jadi MVY, Y kecil ini, nah dia menunjukkan Y ini. Ini Y kecil nih ya, yang sini nih, bawah ini. Dia ke bawah itu. Jadi MV sama dengan Y. Ini PT ini kan sama dengan harga kali kuantiti. Nah, itu sama dengan
pendapatan nasional PT. Pendapatan nasional itu kan jumlah barang, harga dikali jumlah barang ya, tiap tahun dalam satu negara. Di MV sama dengan PT, ini simbolnya ini tambahan aja ini ya. V laju peredaran uang dibelanjakan untuk membeli barang, jadi ini pendapatan nasional. Teori kuantitas uang adalah perubahan dan penurunan uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke harga dan perubahan kedua parameter tersebut ke arah yang sama. Asumsi pandangan teori kuantitas. Laju peredaran uang atau V adalah tetap itu ya misalnya 5 kali dalam setahun gitu ya. Kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Artinya di sini asumsinya adalah bahwa peredaran uang itu tetap Mic on. 5 kali dalam setahun. Mic off. Kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Artinya semua orang bekerja. Yang disebut dengan kesempatan kerja penuh itu semua orang bekerja, semua kapasitas produksi itu penuh. Pabriknya berjalan penuh, orangnya bekerja nggak ada yang nganggur. Itu asumsinya. Jadi pabriknya jalan dari jam berapa misalnya, jadi jam 8 sampai jam 4. Penuh. Kadang-kadang kan ada pabrik nggak penuh. Setengah hari udah berhenti dia karena nggak ada yang mau dikerjain. Jadi ini asumsinya laju peredaran uang atau V itu adalah tetap. V ini velocity kalau bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. V itu velocity. Velocity of money. M money, jumlah uang. V velocity-nya, Y adalah pendapatan nasional. Jadi jumlah uang beredar kali kecepatan uang beredar itu akan sama nilainya dengan pendapatan nasional. Asumsi dan pandangan teori kuantitas, laju peredarannya tetap, kemudian kesempatan kerja penuh. Jadi tidak ada yang mengganggu pabrik jalan dari pagi sampai sore, orang bekerja dari pagi sampai sore. Ini asumsinya. Di sini di buku ada ya contohnya ya, contoh angka ya. Itu halaman 298, misalnya ya, misalkan dalam suatu perekonomian T sama dengan 500. T itu artinya jumlah barang ya. Penurunan uang 200, M 200. Dan laju pertumbuhannya 5. Berdasarkan kepada teori tersebut, kuantitas uang harga adalah 2, yaitu seperti ditunjukkan oleh perhitungan. MV sama dengan P kali T, 200 kali 5, 500 P sama dengan 2. Jadi contohnya ada gini ya. Coba saya buat di sini.
Mic on. Mic off. Nah, di sini ya. Misalnya misalnya contoh ya. T sama dengan 500. Ini kuantiti daripada barang ya. Sedangkan penawaran uang M sama dengan 200. V5. Berapa P? Berapa P? Berapa tingkat harga ya? Kalau V kecepatan uang, ini 5 ini kecepatan uang. Kecepatan uang beredar di mana V itu velocity ya, V adalah velocity ya. M jumlah uang beredar, M dan T adalah jumlah barang yang dihasilkan ini ada di ada di buku ya, halaman 298. Nah, jawabnya kemana? Jadi jawabnya jawab MP sama dengan P kali T. Nah, M-nya 200. V-nya 5. 100 kali 5 sama dengan 500. P-nya nggak diketahui. P kali 500. Nah, jadi P berapa? Di 1000 sama dengan 500. Ini kali ya.
Jadi P adalah 2 ya. Auto shutdown initiated. P sama 2. Kalau misalnya jumlah uang beredarnya menjadi 250, berapa harganya? M-nya jadi menjadi 250. Artinya pemerintah menambah uang beredar. Menambah uang jadi yang semula 200 sekarang dijadikan 250. Bagaimana kalau M-nya dijadikan M atau jumlah uang beredar M dijadikan 250. Berapa P yang baru? Auto shutdown cancelled. 2,5 bukan Pak? Bagaimana kalau M dijadikan 250? Berapa P yang baru? Jadi kita masukkan ke rumus ya. M 250 kali 250 kali 5 sama dengan P kali berapa ininya tadi? P-nya 500 ya? 500. Jadi 1250 sama dengan 500 P. Jadi P berapa? 500 P ya. 2,5 bukan Pak? Nah, ya lihat dulu. P sama dengan 1250 bagi 500. 2,5 ya. 2,5. Jadi kalau jumlah uangnya dinaikkan oleh pemerintah, maka harga-harga akan naik. Jadi artinya pemerintah kalau menaikkan jumlah uang beredar akan terjadi inflasi gitu ya. Nah, berapa dia besarnya? Coba kita lihat berapa persen uang dinaikkan oleh pemerintah. Coba kita buktikan ya. Persentase jumlah uang yang dinaikkan adalah berapa persen? Jumlah adalah berapa persen? Kan dari sanu ya, dari berapa tadi? Tadi dari 200 menjadi 250. Itu berapa persen?
Dari 200 menjadi 250 itu berapa persen? Mic on. Berapa persen tuh? Dari 200 menjadi 250. 25% ya, Pak? Itu berapa persen? Halo? Mic off. Mic on. 10% ya, Pak? Berapa? 10%. Caranya gimana? Eh, Caranya ini 250 kurang 200 ya dibagi dengan 200. Jadi ini dibagi ya. Caranya Mic off. ini saya nggak pandai begini nih cara bagi ke bawahnya itu, jadi dia jarang sekali gini, coba tuh. Nah, dia mestinya saya bisa atau gini bisa ya. Di bawahnya saya bagi ini nih. Bagi mana underscore ya. Nah, bagi 200. Bagi 200. Sama dengan berapa? Nah, dia angkanya ada lagi di bawah, ada garisnya. Bisa cara baginya. Ada yang ngerti nggak cara membagi kayak gini nih? Oh, saya bikin sama dengan dulu di sini ya, biar dia berhenti ya. Ya, 11. Dia terus aja di garisnya. Nggak mau dia. Bagi 200. Sama juga. Nggak bisa, susah nih gini nih. Anda yang tahu nggak kalau kita membuat pembagi tapi dia nggak jarak jauh-jauh gitu? Di dalam ini, kalau di dalam apa namanya? Word ini. (250) bagi kurang 200 bagi 200. 250. Oh, udah dihapus ini ya, nggak mau dia. Oh, dia ini. Lalu dibagi bagi 200 sama berapa? berarti 0,25 ya, Pak? Ya, 0,25 atau sama dengan 25% ya? Nah, enggak? Iya, Pak. 5%. Jadi jumlah uang yang beredar naikkan 200 menjadi 250, itu berapa persen? 25%. Nah, sekarang berapa persen kenaikan ini
Ini kenaikan, ini jumlah uang beredar ya, uang beredar 25%. Sekarang kenaikan harga berapa? Persen naikkan harga. Dia dari 2 menjadi 2,5. Itu berapa itu? Karena mula-mula harga 2 menjadi 2,5. Jadi 2,5 dikurang 2 kurang 2 lalu dibagi 2. Berapa? Biasanya kurang 2 bagi Sama 2. ya Pak, 0,25 juga ya Pak? 0,25 juga. Iya. Nah, 0,25 sama dengan 25% ya. Iya. Jadi tingkat inflasi naik sebanyak tingkat jumlah uang yang dinaikkan. Jadi tingkat inflasi yang terjadi persis sama dengan tingkat persentase jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar. Jadi uang beredar naik 25%, maka inflasi juga naik 25%. Makanya pemerintah harus hati-hati menaikkan uang beredar. Misalnya waktu mau lebaran ya, waktu mau lebaran itu kan pemerintah biasanya menaikkan jumlah uang beredar karena banyak permintaan uang waktu mau lebaran. Ya. Waktu mau lebaran kan orang banyak beli-beli gitu ya. Macam-macam kegiatan waktu lebaran itu mulai puasa gitu ya. Yang biasanya orang nggak beli korma. Nggak bikin makanan, bikin makanan. Sebelum itu pulang mudik. Pulang mudik perlu uang untuk transportasi, ya, perbaikan kendaraan. Kalau orang pulang pakai mobil sendiri, bagi-bagi uang THR di kampung. Nah, juga pegawai negeri dibagi uang THR. Perusahaan swasta juga gitu, sehingga uang beredar banyak di masyarakat, sehingga juga harga-harga pada naik. Pada mulai puasa aja harga udah mulai naik. Misalnya harga makanan naik. Yang cepat naik itu apa tuh? Telur misalnya, minyak goreng, gula. Naik dia waktu itu. Karena uang banyak. Nah, seperti itu ya. Saya kira ini udah ngerti ya. Jadi uang beredar, persentase jumlah uang beredar, kenaikan persentase jumlah uang beredar akan membuat inflasi juga naik sebanyak itu.
Ya, teman. Cek ini. Teori sisa tunai adalah teori sisa tunai bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya seperti tadi ya. Teori sisa tunai bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya seperti tadi. Uang naik 25%, maka harga naik juga 25%. Nah, ini bikin M sama dengan K kali PT. K bagian dari pendapatan masyarakat tetap dipegang dalam bentuk tunai. K ini fraksi ini. Berapa persen uang yang dipegang oleh masyarakat. Kritik-kritik atas teori kuantitas uang. Ada kritik ya, ada kritik. Satu, golongan monetaris yaitu ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh, dan bahwa kebijakan moneter adalah alat yang paling efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Kritik utama dikemukakan ke atas teori kuantitas uang. Satu, pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat gitu ya. Jadi ini tetap bukan tepat, ini tetap ini ya, tetap. Permisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat, bahwa keyakinan perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, itu kan asumsinya tadi semuanya orang bekerja penuh ya, mesin bekerja penuh sampai seharian, orang tidak ada menganggur. Nah ini menurut dia ini enggak cocok, ini kurang tepat gitu ya. Kan selalu ada orang nganggur gitu. Jadi dia bilang pemisalan bahwa T ada jumlah barang itu tetap kurang tepat, karena nggak mungkin barang itu akan tetap aja jumlahnya tiap tahun gitu ya, sama, karena kadang-kadang ada orang menganggur, kadang-kadang pabriknya nggak jalan, nggak bisa, misalnya 500 melulu. Jadi berapa tadi ya? Barangnya berapa tadi? 500 ya? Nggak mungkin 500 terus gitu. Dalam setahun 500 terus nggak mungkin. Dia kadang-kadang bisa turun, bisa naik, ya. Mic on. Mic off. Teori kuantitas uang itu terlalu sederhana gitu, karena dia tidak memperhitungkan perubahan-perubahan dalam perekonomian, misalnya tingkat pemakaian pabrik kadang-kadang tidak penuh gitu ya. Kadang-kadang penuh dia lebih, kadang-kadang sampai malam gitu ya, ada lembur gitu ya. Kemudian laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Jadi dia nggak selalu tetap lajunya 5 kali gitu dalam setahun. Kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 6 kali. Jadi itu kritiknya. Perhubungan antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Jadi kan teorinya kalau harga naik, jumlah uang beredar naik 2,5%, harga juga akan naik 2,5%. Itu terlalu sederhana menurut dia. Dia akan lebih rumit daripada itu. Kemudian teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Jadi dia uang itu hanya dianggap sebagai alat tukar menukar ya. Padahal uang itu juga banyak fungsinya yang lain. Ada uang diperdagangkan gitu ya. Kan ada uang diperdagangkan. Pasal uang gitu ya. Orang jual beli uang, itu akan mengganggu itu. Ya, kemudian teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Terjadi perubahan penawaran uang, itu suku bunga akan juga berubah. Bukannya harga aja yang akan berubah, suku bunga juga akan berubah. Dan suku bunga berubah itu akan mempengaruhi lagi nanti, pengaruhi kegiatan lain. Tapi kita udah dapat teorinya kayak gitu ya. Di teori kuantitas uang nanti kalau saya tanya harus bisa menjawabnya. Kemudian apa kritikannya harus tahu jawabnya. Kemudian teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal, yaitu tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Kalau meminta, namanya minta uang, itu namanya menggunakan uang terhadap kegiatan ekonomi. Tujuan-tujuan memegang uang apa? Analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk 3 tujuan. Tujuan, 1 untuk transaksi, kedua untuk berjaga-jaga, ketiga untuk spekulasi. Jadi kalau tadi itu, kalau kuantitas uang kan mereka tidak memasukkan uang untuk spekulasi ya. Jadi uang pada perekonomian modern dijadikan alat spekulasi. Ada pasar uang, jual beli uang. Ada misalnya juga beli uang ini, uang asing. Itu kan rumit sebenarnya, enggak semudah yang tadi itu ya. Tapi sebagai teori dasar kita udah paham. Jadi uang untuk spekulasi, diperdagangkan uang untuk cari untung. Permintaan uang untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting di dalam perekonomian modern. Di mana tingkat spesialisasinya tinggi. Uang sangat penting peranannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi jual beli. Jadi kalau misalnya, ini saya kedengaran suaranya ya? Kedengaran kok, Pak. Kedengaran, Pak. Oh iya. Jadi orang memegang uang itu salah satunya untuk transaksi. Misalnya kenapa saya bawa uang di kantong, di dompet. Kemana-mana saya pergi, bawa uang di dompet. Kenapa? Karena kita
akan ada transaksi ya. Kalau misalnya ke pasar kita mau beli barang, jalan-jalan kadang-kadang kita ketemu barang yang kita suka gitu ya. Jadi kalau kita keluar, misalnya saya jalan-jalan, saya tinggalin dompet di rumah, enak nggak perasaan? Kan enggak ya, karena mungkin banyak keperluan uang di jalan. Atau juga misalnya kita kesenggol barang orang di pasar, misalnya telurnya sampai pecah karena kita, kan itu harus kita bayar ya. Atau gerobak, kita bawa mobil, kita menyenggol gerobak bakso orang, baksonya ketumpah jalan, kan kita harus bayar ya. Jadi ini kenapa selalu memegang uang, karena itu antisipasi untuk transaksi. Kemudian permintaan uang untuk berjaga-jaga. Di samping untuk membayar transaksi uang, diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan adalah keadaan yang tidak boleh dinamakan ada kalanya keadaan masa depan semakin bertambah baik atau ada kalanya buruk ya. Jadi masa perusahaan kesusahan. Jadi maksudnya gini nih, uang untuk berjaga-jaga itu kalau misalnya kita di rumah aja gitu ya, nggak kemana-mana. Perlu nggak uang di rumah? Perlu, karena nanti kita nggak tahu nih, nanti malam kita sakit misalnya. Nah, bagaimana kita mau berobat kalau uang nggak ada? Kita harus bayar taksi ke rumah sakit, kita harus bayar beli resep dokter, kita harus bayar dokter. Memang kita nggak tahu kapan kejadiannya ya, tapi kita harus hati-hati, kita harus waspada. Harus ada uang di rumah untuk berjaga-jaga. Jadi ada ada untuk transaksi, ada untuk berjaga-jaga, kemudian minta uang untuk spekulasi. Nah, ini orang yang melakukan jual beli uang di pasar uang, misalnya uang dolar ya. Beli uang dolar sekarang $1 1.400. Lalu diberi $1.000 misalnya. Entar lagi harganya jadi 1.500. Kan untung dia ya. Untung 100. Kali 1.000 berapa? 1.000 kali 500 dari 500.000 dia untung. Hanya sebentar aja. Dalam waktu sejam. Dia dapat uang 500.000. Nah, itu uang untuk spekulasi namanya. Dia masuk ke pasar uang, seperti juga pasar saham ya. Jadi ada pasar uang, ada pasar saham. Di sini tidak ada gambarnya ya, gambar grafik permintaan uang itu. Coba dilihat di halaman 302. Mic on. Mic off. Mic on. Mic off.
Powering off. Powering on, mic off. Jadi orang kaya lebih banyak memegang uang. Karena dia pendapatannya juga tinggi. Kalau orang nggak kaya, megang uangnya sedikit. Bahkan nggak ada gitu ya. Karena ya dia nggak punya uang. Dia nggak punya pendapatan gitu ya. Jadi semakin tinggi pendapatan, semakin banyak dia memegang uang. Itu lihat di halaman ini ya. Mic Halaman off. 302, buku Samuelson, Ekonomi Makro. Kalau permintaan uang untuk spekulasi, dia kurvanya seperti kurva permintaan, kurva demand ya. Nah, kalau tingkat bunganya tinggi, permintaan uangnya sedikit. Kalau tingkat bunganya kecil, permintaan uangnya banyak. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Kalau tingkat bunganya tinggi, orang tidak mau megang uang. Lebih baik uangnya disimpan ya. Disimpan misalnya di bank kan dapat bunga tinggi. Sedikit aja uang, sekedar perlunya aja. Jadi nggak mau narik uang di bank. Tapi kalau ternyata misalnya bunganya rendah, buat apa taruh uang di bank? Lebih baik ditaruh di rumah aja. Sama aja kan bunganya dikit. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya kalau permintaan uang untuk spekulasi itu tergantung kepada tingkat bunga. Tingkat bunga tinggi, permintaan uang sedikit. Tingkat bunga rendah, permintaan uang banyak. Itu ada di halaman 302 ya, dibaca ya. Nah, ini keadaan kan kita udah belajar kurva AD, kurva HS kemarin ya. Agregat demand, misalnya ini kurva agregat demand di sini, agregat demand di sini, ini agregat supply. Keimbangnya mana? Keimbangnya di titik E. Jadi harganya di P0, pendapatan nasional Y0. Nah, sekarang kalau misalnya harga supply-nya tetap, harga demandnya naik sini karena permintaan uang banyak. Hari mau lebaran misalnya. Berapa harga? Harga adalah P1. Naik dari P0 ke P1. Mula-mula di P1 sekarang. Mula-mula di P0, kemudian P1. Jadi karena orang mau lebaran, permintaan uang banyak sehingga harga naik ke P1. Jadi permintaannya Y1 jadinya. Ini kalau
Ini kalau kalau agregat demandnya naik gini. Tapi kalau misalnya agregat supply-nya bukan, ini kan datar ya. Kalau agregat supply-nya agak curam, dia gimana? Dia harganya juga semakin lebih tinggi lagi KP1, tapi Y-nya naiknya dari Y0 ke Y1. Kalau tadi Y0 ke Y1 sini, sekarang Y0 ke Y2. Jadi lebih ini ya, lebih banyak persentase perubahannya. Dari P0 ke P2, ini dari Y0 ke Y1. Pendapatan nambahnya sedikit, tetapi harganya menenggahnya banyak. Kalau kurva agregat supply-nya agak sedikit miring gitu. Kalau ini kan, kalau ini AS-nya lebih datar. Jadi supply uangnya, permintaan agregat supply uang ya, supply uang. Agregat supply bukan agregat supply uang, agregat supply daripada perekonomian itu agak curam, maka efeknya permintaan ini akan menimbulkan harga yang lebih besar. Misalnya ini kita mula-mula ini agregat supply. Artinya supply dari barang-barang ya dan jasa di masyarakat segini nih harga yang coklat ini. AS0. Ini harga permintaan AD0. Tiba-tiba permintaan meningkat, permintaan barang. Nah, kalau kita agregat supply-nya tetap seperti ini, maka harganya akan naik dari P0 ke P1. Pendapatan nasional naik dari Y1 dari Y0 ke Y1. Tapi kalau agregat supply-nya lebih curam, agregat dengannya sama, naiknya sama, itu dia efeknya lebih tinggi lagi nih. P-nya lebih, kenaikan P-nya lebih tinggi, tapi kenaikan pendapatan nasionalnya lebih sedikit. Jadi AS landai dengan AS curam itu beda ya. Efeknya terhadap perubahan harga. Ini agregat demand itu coba dibaca lagi tuh di bab 7 tuh ya. Baca lagi tuh bab 7 agregat demand. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan. Kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Itu bedanya. Kebijakan moneter kualitatif itu mungkin sering dengar ya, kebijakan kuantitatif gitu ya. Itu kalau kuantitatif itu mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga. Jadi supply-nya ya, supply uang dan tingkat suku bunga. Kalau kualitatif itu bentuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi.
bentuk-bentuk pinjaman yang diawasi dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Investasinya kemana dia taruh uangnya? Kan bank kan menyimpan uang ya. Kan orang datang ke bank, taruh uang di bank, saving. Nah, itu di mana dia taruh uang itu oleh bank itu? Atau dipinjamkan ke bank lain, atau diperdagangkan pula, gitu ya, atau dibelikan falas, itu diawasi ya. Itu namanya kebijakan moneter kualitatif. Bentuk-bentuk pinjaman juga, pinjaman kemana dia? Pinjaman dalam bentuk obligasi atau pinjaman terhadap masyarakat. Ada masyarakat memerlukan mau membangun rumah, dia pinjam uang sama bank. Itu diawasi. Atau untuk biasanya dia mau beli pabrik. Nah, kan menggunakan uang ya. Nah, itu diawasi juga oleh orang mau beli pabrik, maka dia minjem uang ke bank. Nah, itu diawasi. Pabriknya beli apa gitu ya. Diawasi itu. Operasi, sampai di sini ngerti nggak? Ada kebijakan kuantitatif, ada kebijakan kualitatif. Kalau kuantitatif jumlah uang beredar, M ya. Penawaran uang. Ya, penawaran uang itu kan M itu, money supply ya. Dan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bahasa Inggrisnya apa? I ya, interest ya. I. Jadi supply uang dan interest itu namanya kebijakan moneter. Tapi kalau ngawasi, itu namanya kualitatif, ngawasi bentuk pinjaman, bentuk investasi, yaitu kebijakan kualitatif. Itu sering kalau ada kan kadang-kadang ada konferensi pers antara Direktur Bank Indonesia dengan wartawan gitu ya, dengan masyarakat gitu kan sering-sering itu. Dia bilang-bilang ini menyebut kebijakan kuantitatif dan ada kebijakan kualitatif. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan terhadap jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung pada masalah yang dihadapi. Pada waktu perekonomian menghadapi masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat berharga. Dengan penjualan itu tabungan giral masyarakat dan cadangan dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi kalau misalnya
perekonomian resesi. Kalau resesi apa maksudnya? Kalau resesi itu perekonomian mandek gitu ya. Nggak jalan, orang nggak ada yang belanja. Seperti sekarang misalnya, ini ke masalah COVID sekarang. Ini kan ini kegiatan ekonomi mandek ini. Ada uang, orang nggak mau pinjam juga. Ya, buat apa uang dia? Orang juga nggak akan mau beli. Saya bikin ini misalnya. Orang nggak mau beli, buat apa gitu ya. Hanya itu ekonomi mandek. Ekonomi resesi. Kegiatan ekonomi, coba aja sekarang orang pada di rumah aja, udah setahun lebih ya. Banyak pengangguran. Garuda katanya mau ini pesawatnya mau dikurangi jumlahnya dari 144 yang beroperasi selama ini jadi 70. Jadi penyewaan Garuda kan orang Garuda itu nyewa dari perusahaan sewa ya, leasing ya. Itu enggak lagi 144. Dikurangi menjadi 70. Akhirnya apa yang terjadi pengangguran gitu ya. Pengangguran para pilot, para pramugari itu dirumahkan. Ya itu diberhentikan, dan lagi jadi pegawai Garuda karena Garuda kesulitan. Pesawatnya cuma sedikit yang dijalankan. Ya, orang nggak ada yang numpang. Orang diam aja di rumah, kemana kegiatan ekonomi mandek. Terjadi pengangguran. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kemana pemerintah? Pada waktu perekonomian menghadapi masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Perlu tambah. Tujuan ini dapat dicapai Bank Sentral dengan membeli surat berharga. Bagaimana menambah uang beredar? Ada uang di masyarakat gitu ya. Masyarakat selama ini nggak ada uang, lalu gimana cara nambahnya? Itu pemerintah kan biasanya ada surat utang, obligasi namanya. Obligasi itu misalnya obligasi pemerintah minjam uang sama masyarakat. Nah, dia dikasih kertas, semacam kertas gitu ya, namanya kertas obligasi. Dia pegang sama masyarakat uang tuh kayak surat berharga gitu ya. Dipegang. Nanti orang yang punya surat obligasi itu dapat bunga tiap 6 bulan sekali dia dapat bunga dari uang yang dipinjamkannya. Misalnya obligasinya satu obligasi $1.000 misalnya. Nanti ada bunganya tiap 6 bulan dapat 5% misalnya. Tiap 6 bulan. Nah, 5% dari 1.000 berapa itu? 50 ya. Nah, dia tiap bulan, tiap semester dapat $50. Itu kalau orang membeli obligasi. Nanti kalau misalnya perekonomian mandek, obligasi itu dibeli lagi oleh pemerintah, ditarik, sehingga uang kan balik ke masyarakat. Jadi tadi orang nggak punya uang, sekarang karena obligasinya ada, dia jual, dia kasihkan lagi, diminta lagi sama pemerintah, ditebusi lagi sama pemerintah. Obligasi itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi masalah resesi. Membeli kembali surat obligasi. Artinya kalau membeli itu uang rupiah akan beredar di masyarakat, obligasi
kertas obligasinya ditarik. Ya kan obligasi itu ada seri-serinya gitu ya, ada seri sekian itu. Jadi orang yang selama ini dia menyimpan surat obligasi, ditukar lagi surat obligasi itu dengan uang, sehingga dia punya uang. Kalau dia punya uang kan dia mau belanja gitu ya. Kalau nggak ada uang, bagaimana dia belanja? Uangnya udah ada di dalam obligasi, nggak bisa dia pakai. Jadi dengan demikian perekonomian akan bergerak. Gitu ya. Jadi orang punya uang, ya tentu nggak serta-merta ya. Lalu dia belanja. Misalnya dia beli apa? Dia beli rice cooker misalnya. Selama ini rice cookernya rusak, itu aja yang pakai. Nah, uangnya ada. Apa beli rice cooker ke mana? Tentu akan bekerja lebih banyak. Atau orang beli sepeda, kan banyak efeknya ya. Ban sepeda laku, orang bekerja di bengkel bekerja. Nah, itu kebijakan pemerintah, namanya operasi pasar terbuka, open market operation namanya ya bahasa Inggrisnya. Open market operation. Yang ke jadi bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan, artinya cadangannya nggak jadi berkurang ya, karena uangnya udah iniin, sudah sudah nggak banyak uang tersisa di bank gitu. Itu bank-bank perdagangan tidak memiliki cadangan, itu bisa ya. Kedua, dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya ada surat berharga yang bisa diperjualbelikan, operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan ini. Itu operasi terbuka itu bisa efektif kalau ada surat berharga di masyarakat. Kalau nggak ada ya nggak bisa caranya ya. Nah, di sini apalagi kebijakan moneter kualitatif. Kalau tadi kebijakan kuantitatif, kalau kebijakan kuantitatif gimana? Kualitatif. Jadi kebijakan kualitatif itu pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau yang harus ditambah.
pembujukan moral dalam melaksanakan kebijakan Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Ini kebijakan moneter kualitatif namanya. Jadi bank misalnya dibujuk ya, ini persuasion namanya, untuk melakukan misalnya apa, pembujukan moral misalnya ya, moral persuasion untuk meningkatkan misalnya apa, meningkatkan ini apa namanya, oleh bank, pinjaman oleh bank kepada masyarakat biar ekonomi resesi itu ya caranya kemana tuh ya, menurunkan bunga barangkali ya, bunganya dari sekian persen dikurangin jadi sekian persen. Itu moral persuasion namanya. Jadi kalau terjadi ekonomi resesi, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya tadi operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga, atau yang lainnya adalah moral persuasion. Bank-bank dibujuk, wah jangan terlalu ketat lah. Biasanya kalau bank memberi pinjaman kepada masyarakat, dilihat dulu ya, bisa nggak dia bayar, ketat sekali gitu. Nah itu kalau mau ekonomi dalam seret, ekonomi seret gitu ya, Bank Sentral memanggil bank-bank ya, memanggil bank-bank, pinjamilah masyarakat gitu, jangan terlalu ketat gitu. Nah, itu moral persuasion namanya, biar ekonomi tidak mandek. Nah, semuanya ini ada di dalam buku ya, ada di dalam bab 9. Jadi harus dibaca bab 9 seperti, dan juga ringkasannya, ada ringkasannya di sini nih. Ada ringkasan, ada konsep penting, ada pertanyaan latihan, kemudian ada kuantitatif bab 9. Coba saya lihat dulu ininya ya, ganti saya ganti ya. Coba ada latihan-latihan nih. Ini ya, bahan ini ada di e-learning ya, di e-learning ada. Ini makro bab 9. Sekarang saya mau nyari latihannya ya. Ini nih. Latihannya ya. Ini ada bilang ganda di sini. Esai.
kuantitatif. Nah ini kuantitatifnya seperti ini nih. Ini ada di halaman 322 misalnya. Neraca gabungan bank-bank perdagangan adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini pasifanya. Simpanan giralnya orang nyimpan 880 misalnya. Modalnya ada 20 berarti pasifanya ini modal bank sendiri ya 900. Berapa tunai dan cadangannya berapa harusnya? Kalau ada 880 berarti ini berapa persen ini? Ini kalau 2280 itu berapa persen itu? Yang harus dicadangkan. Misalnya orang nyimpan 880, disimpan 220 oleh bank sendiri di bank dia. Jadi bukan dipinjamkan. Berapa persen itu namanya simpanannya? 220 dibagi 880. 25% ya cadangannya. Jadi uang 900 itu diinvestasikannya untuk investasi 450, untuk pinjaman 230, maka jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 900 ya. Cadangan 220, investasi 450, pinjaman 230, jumlahnya 900. Nah, ini pertanyaannya ada nih. Misalkan perekonomian sedang mengalami resesi. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral membeli surat berharga sebanyak 5 miliar rupiah dari semua bank dalam perekonomian. Apakah akibat penjualan ini kepada neraca gabungan bank-bank umum? Nah, ini apa efeknya? Ini soal ya. Kalau misalnya misalkan perekonomian sedang ada resesi, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral membeli surat berharga sebanyak 5 miliar dari semua bank perekonomian. Apakah akibat penjualan ini kepada neraca gabungan bank umum? Nah, jadi kalau misalnya surat berharga yang ada di bank-bank umum itu dibeli sebanyak 5 miliar, itu apa efeknya? Berarti bank umum kelebihan apa? Kelebihan uang cash ya, sebanyak 5 miliar. Nah, uang 5 miliar itu bisa dipinjam-pinjamkan oleh bank umum kepada masyarakat. 5 miliar tadi. Tapi mungkin dia harus juga menaruh sebagai cadangan 25% dari 5 miliar. Seperempatnya harus ditaruh di bank itu sendiri. Sisanya dipinjam ke masyarakat. Jadi uang beredar di masyarakat lebih banyak, ya. Kalau ekonomi dalam resesi. Ini ada lagi, dalam suatu negara penawaran uang M1 dan pendapatan domestik bruto adalah seperti berikut. Ini PDB tahun 89, 121.456, 90, 130, 91, 140, sekian, 92 sekian, 93 sekian.
M1 30,241 triliun. M2 sekian. Ini tahun 91 sekian. Tahun 92 42 721 93 50 73. Itu berapa kecepatan peredaran uang atau V? Berapa V-nya? Pendapatannya PDB-nya ini, PDB itu kan P kali Q ya. Nah, jadi ini berapa kecepatannya? Bagi aja PDB dengan M1. 121 456 bagi 3241 4,02. Nah, jadi kecepatan uang beredar sekitar 4 ya, 4 kali dalam setahun. Dalam tahun 89, tahun 90 ini dibagi 130 427 dibagi 33457. 3,89 atau 3,9 turun ya. Nah, seperti itu. Jadi berapa V-nya ini yang dibagi PDB dibagi M1. Misalkan uang kartal meliputi 45% dari M1. Hitunglah jumlah uang kartal dan uang giral pada berbagai tahun. Nah, ini dari sini aja nih. Uang kartal 45%. Uang giral berapa? Ya, sisanya 55%. Jadi uang kartal adalah tahun 89. 45% dari 3241. Uang giral 55% dari 3241. Dan seterusnya. M1 itu apa tuh? M1 adalah uang kartal tambah uang giral. Kemarin udah ada belajar ya. M1 adalah uang kartal ditambah uang giral. Uang M2 apa? Uang M2 adalah M1 tambah kuasi money. Kan ada kemarin itu ya. Kuasi money adalah uang berupa yang seperti uang itu. Coba lihat di halaman berapa tuh. Kuasi money ya. Ini punya buku enggak? Di tangan? Ya Pak, Pak, mohon maaf Pak. Hah? Bapak dari tadi share screen tidak kegiatan Pak. Kok nggak dibilangin? Baru ngecek Pak, maaf. Sinyal saya jelek tadi. Wah, tadi nggak dibilangin lagi. Tapi ini di buku ada ya. Yang saya sebut-sebut tadi itu ada di buku nih. Ini jadinya gimana caranya ya? Aduh, nggak tahu lagi ya nih. Udah susah kembalinya kayaknya nih. Jadi kalau saya ngomong nggak kelihatan di komen ya. Komen oh ini kurang Pak gitu. Jadi saya kira saya tadi masih ada gitu. Jadi ini bab 8, bab 9 itu bercerita mengenai uang aja gitu.
Nanti bab 10 baru pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah. Bab 10 ya. Ada inflasi, ada pengangguran. Jadi bab 89 mengenai uang, ya cukup susah lah bab mengenai uang itu. Makanya harus dibaca ya, harus dibaca. Dia harus dibacanya nanti mulai daripada bab 7 agak demand, agak supply ya. Sebab nanti dia bagai kait gitu. Jadi untuk UAS itu mulai bab 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 7 bab nanti. Untuk ini, apa namanya, untuk UAS sampai 13 ya. Saya kan ntar lagi ada kelas lagi nih jam 9:30, jadi kedua ya. Jadi kita anukan sampai sini dulu ya. Kita akhiri sampai sini. Tolong dibaca itu ini. Mulai dari bab 7 lagi, 7, 8, 9, 10. Bab 9, 10, bab 9, 8, 9 itu mana yang uang. Itu kan juga susah itu pelajarannya uang ya. Harus dibaca. Ya, sampai sini dulu ya. Baik, Pak. Saya minta tolong di absen ini nanti siapa yang nggak hadir itu, ini sedikit yang hadir hari ini nih, sekitar berapa ini? Banyak yang nggak hadir nih hari ini nih. Jadi saya balik sini. Mana caranya balik ya? Cuma 52 ya, 51 dia. Banyak ini mahasiswanya, sekitar berapa ya? 70-an ya. Sampai sini dulu ya. Oh iya, saya ini nih. Kan tugasnya belum ada ya kalau yang kelas ini ya. Halo? Iya, Pak. Belum, Pak. Ya, Pak, Belum belum ini. ada, Pak. Ini kan saya lihat dulu sebentar. Mahasiswanya ada 65. Jadi ini tugasnya adalah meringkas bab ini nih, bab 1 sampai 13. Satu kelompok 5 orang. Jadi satu kelompok 5 orang berarti dari bab 1 sampai bab 13 masing-masing ini. Coba bikin kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1 berarti dia mengerjakan bab 1, kelompok 2 mengerjakan bab 2 dan seterusnya begitu. Kelompok 13 mengerjakan bab 13. Oh, jadi ngerangkum ya, Pak? Ya merangkum. Merangkum 5 orang satu kelompok. Itu buat UAS kan ya, Pak? Ya, bukan buat UAS, UASnya kan lain lagi. Ini tugas gitu, tugas. Kan UTS 30% ya. UAS 40%, tugasnya 30%. Jadi 100 gitu. Merangkum atau ada usul lain apa tugasnya maunya? Rangkum aja, Pak. Merangkum aja boleh. Bagi-bagi ya. Tapi nanti saya mengutamakan
ini grafik-grafik ya. Kalau cerita-cerita kan itu mudah dipahami. Grafik yang paling penting ditampilkan gitu ya, grafiknya. Jadi kalau ada supply uang misalnya, itu harus ada gambarnya supply uang seperti apa, demand uang seperti apa, gitu. Itu ada di bab-bab ini nih. Tiap-tiap bab itu ada grafik-grafiknya. Kecuali bab 1 yang nggak ada grafiknya. Oh, ada juga grafiknya bab 1 ada. Jadi itu diutamakan grafiknya ya. Nilainya titik beratnya di situ, di grafik itu. Sama tabel-tabel. Grafik dan tabel. Jadi titik beratnya nanti pada grafik dan tabel. Nggak ada grafiknya, tabelnya ada. Selalu ada. Ya. Jadi bagi sendiri ya, tabel apa namanya, kan udah punya ini nggak, punya ada absensi nggak? Bisa dilihat nggak jumlah mahasiswanya siapa-siapa orangnya? Enggak, Pak. Belum punya. Hah? Belum punya? Belum, Pak. Ntar saya kirim ya di WA ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya kan ini udah hampir 9:30 saya nih. Nggak bisa, ini ntar jam 9:30 ada lagi kuliah nih ya. Makasih ya, sampai sini dulu ya. Iya, Pak. Makasih juga, Ya. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.